Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah menebus kita di kayu salib. Kita sudah menjadi orang yang pemenang. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini kau berada, kita mau siapkan hati kita. Utamakan Tuhan dulu dalam hidupmu, maka Tuhan akan bertindak. Haleluya. Memberkati saya dan saudara. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Kami rindu untuk menyembah Kau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari kita mau satukan hati. Kita mau tetap menyembah Dia. Kita mau senangkan Dia dengan pujian penyembahan kita. Haleluya. Amin. Yesus Kau kebenaran, Ia menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sama-sama, Yesus Engkaulah kebenaran dalam hidupku. Kebenaran, amin. Oh yang menyelamatkanku, Kau yang memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu kalau ku hidup. Amin. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mau sembah Engkau, kami mau sembah Engkau. Haleluya. Kau terlalu baik buat kami Tuhan. Sekarang kami sudah menjadi orang yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Thank you Jesus, Kau telah bangkit bagi kami Tuhan. Kau bangkit membuktikan bahwa Kau hidup. Kau selalu hidup dalam hidup kami. Kau selalu hidup untuk memberkati kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita masih merasakan kuasa yang terus mengalir dari hidup saya dan saudara. Kita mau rasakan kekuatannya mengalir dalam hidup saya dan saudara. Saya percaya pagi siang hari ini hati kita dipenuhi oleh kasih-Nya, oleh kemurahan-Nya, oleh berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Amin. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidup, Kau selamatkan hidup.
balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Amin Tuhan, Engkaulah segala dan hidup kami. Yes, haleluya. Kaulah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Amin. Hidupku dalam-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu
bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang selalu ada untuk kami. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, seberat apapun beban yang saat ini kami rasakan, tapi kami percaya Tuhan, kami terlalu yakin Bapa, di saat kami dekat dengan Kau, Kau ganti semua itu dengan kesukaan yang luar biasa. Kau ganti semua itu semua dengan berkat yang luar biasa. Kekuatan, kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera yang Kau sudah siapkan bagi kami Tuhan. Thank you Lord. We love you Jesus. We love you Jesus. We love you Jesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya mau ajak kita semua bersorak, bernyanyi bagi Tuhan. Karena apa? Ada kesukaan yang luar biasa pada pagi siang hari ini. Bahwa Yesus telah bangkit. Dia membuktikan bahwa dia telah hidup buat saya dan saudara. Amin. Kita mau bersorak satu lagu untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan walaupun saat ini Bapak Ibu mungkin dalam keadaan di rumah maupun di jalan. Tapi Tuhan tahu setiap hati kita. Amin. Berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Anak Allah. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, obatkan mati. Kubur kosong membuktikan dia hidup.
tak dekat. Haleluya, karena ku tahu datang hari esok. Hidup tadi berarti sebab dia hidup. Hidup tadi berarti sebab dia hidup. Amin. Hidup tadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tadi sudah menyembah Engkau. Kami sudah menyenangkan Engkau dengan pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk Engkau sirami hati kami dengan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Karena kami sadar Tuhan, tanpa firman-Mu, tanpa Engkau ada dalam hati kami tidak bisa berbuat apa-apa Yesus. Karena itu Bapa, terus siramilah hati kami. Kami rindu untuk Engkau selalu menguatkan kami Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami betapa begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Betapa begitu besar pengorbanan-Mu. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Berkati hamba-Mu. Biarlah bukan dia berkata-kata, melainkan Roh Kudus-Mu. Sehingga kami yang mendengarkannya pada pagi siang hari, kami merasakan ada kekuatan baru. Kami merasakan ada pemulihan yang baru, kesembuhan bagi kami, kekuatan bagi kami, pengharapan bagi kami. Dan kami pulang, dan kami selesai dari ibadah ini. Kami merasa diberkati. Kami merasa ada sukacita, ada pengharapan yang baru. Berfirman kepada kami Yesus. Kami mau buka hati kami. Layakkan kami Bapa. Ampuni segala kekurangan dan kelemahan kami. Sehingga firman yang akan dibawakan hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia. Tidak akan lalu begitu saja. Tetapi Tuhan terus tertanam dalam hati kami. Dan berbuah indah terus dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Kami bisa menjadi berkat bagi keluarga kami. Kami bisa menjadi berkat bagi kawan-kawan kami. Bagi tempat kawan dan pekerja tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di saat firman-Mu nyata dalam hidup kami. Ada kuasa yang luar biasa. Thank you Jesus. Kami mau terima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah mati dan hari ini kita memperingati bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita beroleh kemenangan sampai saat ini. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Saudara perhatikan firman Tuhan. Di sini dikatakan, sebab yang sangat penting, sekali lagi, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah
dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab di sini berkata bahwa hal yang sangat penting yang harus kita pahami, yang harus kita percaya, bahwa Allah atau Yesus yang telah dikuburkan, yang telah disalibkan, mati dan telah bangkit. Ini hal yang penting kata Alkitab. Sebab di sini kan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima, ialah bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Yang harus kita pahami atau pesan firman Tuhan pada hari Paskah ini adalah Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dan kadangkala dosa masa lalu kita menuduh kita supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Dosa kita yang kita lakukan pada masa yang lalu, iblis berusaha membuat tuduhan-tuduhan supaya dia berkata bahwa kita tidak layak untuk menjadi anak Allah. Kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi firman Tuhan kembali datang dalam hidup saudara dan saya, bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi saya katakan pada beberapa hari yang lalu bahwa Dia mati, pengorbanannya untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga dengan kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Tuhan dan kebangkitannya membuat kita memiliki pengharapan, memiliki suatu tanda bahwa kita ini adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Dan tidak ada tuduhan-tuduhan lagi dalam hidup kita. Tidak ada yang menghalangi lagi kita untuk datang kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Bahkan tidak ada penghalang lagi kita untuk mendekatkan diri, menjalin hubungan dengan Tuhan. Tidak ada halangan bagi kita untuk menerima janji-janji Tuhan. Pengorbanan Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa Dia telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bukan apa kata orang, tetapi sesuai dengan apa yang sudah dituliskan oleh firman Tuhan. Ayat yang 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara, ayat ini menyangka ada banyak pemikiran-pemikiran bahwa Yesus tidak dikuburkan. Yang mati, yang dikuburkan bukan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat, di sini dikatakan Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita percaya, ketika kita memahami, ketika kita setia, ketika kita dekat dengan Tuhan, percaya bahwa kebangkitan Kristus adalah satu kebenaran dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus yang tadinya kita orang yang tidak layak, orang yang tidak dibenarkan, orang yang berdosa. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 di situ dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Yang layak disalib itu saudara dan saya. Yang layak menerima penghukuman itu saudara dan saya. Yesus tidak layak. Yang layak kita. Tetapi dikatakan Dia menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dan hari ini kita memperingati kebangkitannya. Kebangkitannya memberikan suatu pengharapan yang baru dalam hidup kita. Bahwa Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa, tetapi Allah yang luar biasa.
Yesus yang kita sembah bukan manusia yang biasa, sebatas manusia. Tetapi Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang sudah datang ke dunia, mengorbankan, memberikan nyawanya, membeli kita. Saya katakan pada hari yang kemarin, membeli kita dengan harga yang lunas. Itu sebabnya, mari saudara, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20 di dalam 1 Korintus pasal 15 di sini dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan satu kekuatan yang baru dalam hidup kita. Kebangkitan Tuhan Yesus menandakan bahwa keselamatan yang Dia berikan itu pasti. Kebangkitan Tuhan Yesus dikatakan di dalam Yohanes bahwa dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepastian bahwa kehidupan kita ada dalam rencana Tuhan. Rencananya bagaimana? Kehidupan kita, tujuan hidup kita adalah supaya kita berkenan, supaya kita menyenangkan Tuhan, dan kita layak masuk ke dalam kerajaan yang kekal untuk selama-lamanya. Ketika kita menghargai kebangkitan Yesus, kita menghargai pengorbanannya, kita menghargai kasih-Nya, kita menghargai apa yang sudah Dia korbankan untuk saudara dan saya. Saya katakan tadi, yang layak untuk menerima ganjaran adalah saudara dan saya. Tetapi oleh karena pengorbanannya, Dia mati. Dan Alkitab katakan Dia mati karena dosa kita sesuai kitab suci. Dia dikuburkan dan Dia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan itu ya dan amin. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 di situ dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Dengan kebangkitannya kita mengalami kemenangan. Karena kita milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Kita bukan milik dunia, sehingga kita menjadi pengabdi kepada dunia ini. Kita bukan milik dunia, sehingga bukan hal-hal yang dunia yang menjadi prioritas kita. Kita milik Tuhan. Prioritas kita adalah mengabdi kepada Tuhan. Prioritas kita adalah setia kepada Tuhan. Prioritas kita menyenangkan Tuhan. Prioritas kita adalah mencari, goal kita adalah mencari kehendak Tuhan, mencari rencana Tuhan. Prioritas kita adalah kerajaan surga. Kita katakan, untuk apa kita memperoleh seluruh dunia kalau kita kehilangan nyawa? Untuk apa kita memperoleh segalanya kalau tidak ada Yesus di dalamnya? Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dia mati, Dia dikuburkan, Dia dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Dan apa yang Dia lakukan untuk supaya saudara dan saya diselamatkan, untuk supaya saudara dan saya berhak menerima janji Tuhan, untuk supaya saudara dan saya memiliki pengharapan yang baru, untuk supaya saudara dan saya membangkitkan iman kita, percaya, meneguhkan iman kita, agar supaya kita tetap percaya bahwa Yesus juru selamat dalam kehidupan kita. Tetaplah setia, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah dekat dengan Tuhan, sebab tujuan kita bukan dunia. Dia menebus kita lewat kematian. Oleh dosa-dosa kita dihapus, Dia bangkit, memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kita. Dan saya ucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Saya percaya kita semua sudah diberkati, amin. Kita sudah menjadi orang yang pemenang. Dan nanti sebentar kita akan terima berkat dari Tuhan. Kita akan puji
terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menikmati ibadah ini, kami percaya diberkati Tuhan. Amin. Berkati pekerjaan umat-umat Tuhan, berkati usaha, berkati keluarga, suami, istri, anak, juga keluarga besar mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau memberikan kemenangan sebab Engkau telah bangkit. Engkau memberikan pengharapan sebab Engkau telah bangkit. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, berkati jemaat Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang setia mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, apa saja yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, sebab nama Yesus yang ditinggikan dalam segala hal dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Engkau memberkati mereka dalam setiap rencana-rencana mereka. Berkati masa depan mereka. Berkati kesehatan Tuhan. Jauhkan dari virus-virus yang ada. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, tanda darah Yesus memberikan kemenangan, memberikan sukacita, memberikan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah online kami pada hari ini, dan kami percaya kami sudah diberkati, kami yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang bimbang Tuhan berikan kepastian. Kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita.